tetapi merupakan momen kemenangan spiritual bagi umat Islam. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Rasa syukur menjadi inti dari perayaan Idul Fitri. Oleh karena itu, pada apa yang telah dilakukan bersama anak selama bulan Ramadan, berbagi dengan sesama, silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan karib kerabat, sehingga anak merasakan. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Pada kesempatan ini, Pedagogi Islam akan menyampaikan tentang salah satu hari penting bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sebagai umat Islam, Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang paling dinantikan setiap tahunnya. Ia menandai akhir dari bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan di mana kita menjalani ibadah puasa sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang dirayakan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan juga bukanlah sebagai perayaan akhir dari ibadah puasa, tetapi merupakan momen kemenangan spiritual bagi umat Islam. Di dalamnya terkandung makna kebersyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, serta makna pembaharuan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau berperjalanan lalu tidak berpuasa, maka menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Merayakan Idul Fitri merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah yang diberikan di bulan Ramadan tersebut. Rasa syukur menjadi inti dari perayaan Idul Fitri. Oleh karena itu, di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Namun, perayaan Idul Fitri tidak hanya sebatas ungkapan rasa syukur semata, melainkan juga merupakan waktu untuk melakukan pembaharuan spiritual. Ramadan bukanlah hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan untuk memperdalamkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung Ramadan dan semakin dekat dengan Idul Fitri. Sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita memahami makna Idul Fitri yang sesungguhnya, sehingga pemahaman mereka tidak hanya sebatas kumpul keluarga, baju baru, main-main dengan teman, dan makan makanan enak. Lantas kita dapat menjelaskan makna dari perayaan Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini kepada anak-anak kita. Yang pertama, berdiskusi dengan anak dan menjelaskan makna Idul Fitri. Dengan diskusi kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa Idul Fitri adalah bentuk perayaan atas keberhasilan kita dalam menahan lapar, haus, emosi, dan berbuat baik selama sebulan penuh. Penjelasannya perlu kita fokuskan pada apa yang telah dilakukan bersama anak selama bulan Ramadan, seperti menahan lapar, haus, emosi, dan lainnya yang sifatnya konkret atau dapat dirasakan langsung oleh anak. Yang kedua, orang tua harus menjadi contoh. Bagaimanapun anak-anak adalah peniru yang ulung.
Ketika orang tua tidak istiqomah dengan apa yang diajarkan, maka hal itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan perilaku anak. Yang ketiga, melibatkan anak dalam rangkaian ibadah sejak bulan Ramadan dimulai hingga sampai hari raya Idul Fitri tiba, sambil memberikan penjelasan kepada mereka. Ini bukan berarti mewajibkan anak usia dini berpuasa. Namun, anak dapat melihat aktivitas orang-orang di rumah atau orang di sekitarnya yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak makan dan minum dari matahari terbit hingga terbenam. Mengajak anak untuk salat tarawih berjamaah di masjid, membaca Al-Quran bersama. Mengajak anak saat membayar zakat fitrah. Dan menjelaskan pada anak apa arti dan makna zakat fitrah tersebut. Pada hari raya Idul Fitri, ajak anak untuk ikut salat Id jika memungkinkan. Lalu dilanjutkan dengan silaturahmi dengan keluarga dan kerabat terdekat. Di saat melakukan kegiatan tersebut adalah kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepada anak mengenai makna Idul Fitri. Yang keempat dan terakhir, menciptakan lingkungan Islami yang mencerminkan pentingnya rangkaian ibadah yang dilakukan, seperti menghias rumah dengan dekorasi yang indah, mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk beribadah, berbagi dengan sesama, silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan karib kerabat, sehingga anak merasakan bahwa saat itu adalah waktu yang spesial dan mulia. Dengan demikian, anak akan memiliki memori yang indah di dalam pikirannya perihal ibadah dan hari raya yang dia laluinya. Memori indah itu akan dibawa oleh anak hingga akhir hayatnya. Anak akan memiliki pemahaman bahwa Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai waktu yang syarat dengan pelajaran moral, spiritual, dan sosial yang mendalam. Semoga melalui pendekatan yang tepat, anak-anak dapat memahami dan merasakan keberkahan dari Hari Raya Idul Fitri, serta dapat mengambil hikmah yang berharga untuk membimbing mereka dalam kehidupan yang mendatang. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh-solehah, baik secara individual, sosial, dan spiritual. Menjadi anak yang sukses di masa depan, berguna bagi bangsa dan agama. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Kullu am wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Pedagogi Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.